Request kalian, maka di konten terbaru hari ini saya ingin memberikan match preview dari dua pertandingan English Premier League. Pertandingan pertama yaitu Manchester City versus Arsenal dan pertandingan kedua yaitu Liverpool versus Chelsea. Jika City menang dengan skor yang telak lawan Arsenal, maka untuk sementara mereka akan berada di peringkat nomor 1 klasmen sementara teman-teman, karena City bermain lebih awal daripada tim-tim lainnya. Sedangkan Liverpool dan Chelsea saya pikir akan tetap menargetkan kemenangan, karena jika mereka kembali bisa meraih kemenangan, maka akan memperkokoh posisi mereka di dalam top 4 zone. Pertama-tama saya ingin membahas tentang pertandingan antara Manchester City versus Arsenal. Kita tahu City setelah kalah di first match lawan Hotspur bisa bangkit kembali di second match lawan Norwich City. Kenapa? Karena Pep Guardiola is a thinker. Pep Guardiola itu seorang pelatih yang banyak berpikir. Jadi dia bisa mengetahui apa kekurangan dari City dari pertandingan lawan Hotspur, yaitu mereka tidak banyak menciptakan peluang dari dalam kotak penalti. Mereka tidak banyak memberikan ujian kepada penjaga gawang dari Tottenham Hotspur pada saat itu, walaupun mereka mendapatkan beberapa peluang. So dia merubah itu di pertandingan lawan Norwich, dia memasang Grealish di depan, Jesus bermain di kanan, dan ternyata walah City bisa mencetak banyak gol dalam pertandingan itu, mencetak total 5 gol. Artinya City bisa bounce back. How about Arsenal, the club which I support? Di match pertama kalah lawan Brentford dengan skor 2-0. Di match kedua ternyata kalah lagi lawan Chelsea dengan skor 0-2. Di pertandingan di mana Lukaku mencetak gol debutnya bagi Chelsea. Dan saya pikir akan sedikit berubahlah permainan Arsenal lawan Chelsea. Ya, kalau bisa menahan seri Chelsea. Ternyata seperti di first match lawan Brentford, maka di second match juga para pemain Arsenal ini tell me. Apa itu tell me? Telat mikir. Lihat saja bagaimana koordinasi di lini pertahanan, amburadul, berantakan. Ya, saya harus fair ketika saya memberikan analisa dari sebuah tim, walaupun itu adalah tim favorit saya. Mereka sulit menutup ruang yang terbuka, sedikit lamban dalam urusan pergerakan, tackling-tackling yang tidak perlu mereka lakukan. Justru para pemain bermain dengan energi tinggi tapi tanpa arah. Para pemain mengandalkan tenaga tapi tidak otak, tidak mengandalkan kecerdasan. Mereka beda dengan City. Bermain dengan tenaga plus juga bermain cerdas. Jadi mereka bisa membongkar pertahanan Norwich dan mencetak begitu banyak gol dalam satu pertandingan, teman-teman. Ya, saya harus semangat kalau ngomongnya, kan ini weekend ya. So, in this match kita tahu Arsenal sudah kedatangan kembali Aubameyang yang akan bisa kembali bermain. Odegaard juga rencananya akan kembali bermain. Memang Arsenal kehilangan Thomas Partey. Memang Arsenal belum bisa memainkan Ben White dan juga Gabriel, tapi poinnya Arsenal sudah harus bisa mencetak gol. Karena ini adalah untuk pertama kalinya Arsenal di 2 pertandingan awal mereka di Premier League kalah dan juga tidak bisa mencetak gol. Jadi Arteta ini sudah memberikan cukup banyak rekor bagi Arsenal. Yang pertama adalah bahwa dalam 25 tahun terakhir Arsenal tidak bisa berkompetisi di Eropa. Dan yang kedua adalah itu yang tadi saya katakan atau yang saya jelaskan, bahwa Arsenal kalah di 2 game awal dan juga tidak bisa mencetak 1 gol pun. So Arsenal need to focus on scoring goals. Skor dululah 1 gol lawan City agar memberikan added pressure to City, agar para pemain City nanti lebih berat lagi untuk mengejar ketertinggalan itu. Tapi masalahnya bahwa City ini tidak mengandalkan 1 atau 2 pemain, mereka mengandalkan 10 outfield players, tentu dengan penjaga gawang jadi 11. Dan Pep Guardiola pada saat merubah juga komposisi pemainnya atau starting line-up-nya tidak banyak mengalami kesulitan dalam urusan mendominasi permainan. Jadi ini dalam tanda kutip tinggal menunggu gol dari City. Maka itu para pemain Arsenal pertama-tama harus mencetak gol di pertandingan ini. But melihat dari materi pemain kedua tim dan juga keahlian dari masing-masing pelatih, padahal Arteta adalah mantan asisten dari Pep Guardiola, saya pikir City jauh lebih unggul di pertandingan ini. Jika Arsenal bisa menahan seri saja, maka saya pikir itu adalah kemenangan bagi Arteta. Kenapa saya katakan bagi Arteta? Karena Arteta juga dalam pressure. Jika kalah lagi, waduh. Dan jika masih dipertahankan lagi, waduh. Wah, udah repot deh ini ke depannya. Karena sekarang nih sudah mulai balik pemain-pemain andalan Arsenal, walaupun di belakang belum balik, tapi saya pikir Ben White juga biasa-biasa saja. Seharusnya tanpa Ben White haruslah membuat formula yang pas bagi Arsenal. Partey juga belum bisa bermain, berarti Lokonga akan bermain. Lokonga juga saya melihat hanya ingin menyerang tapi bertahannya kurang bagus. City, Grealish saya pikir bisa bermain di tengah lagi karena Kevin De Bruyne belum tentu bisa bermain, dan Sterling bisa jadi diberikan kesempatan bermain di depan setelah dia mencetak gol sebagai pemain pengganti lawan Norwich City. Jesus bisa bermain di kanan lagi, dan saya pikir Laporte akan tetap dipertahankan oleh Pep Guardiola di lini pertahanan. So I think City can win this. Saya ingin memberikan persentase 60-40 bagi City. Jika Arsenal bisa menahan seri, maka saya pikir itu adalah kejutan
di pekan ini di English Premier League. And now to the second match, Liverpool versus Chelsea. Liverpool dan Chelsea sama-sama memenangi dua pertandingan awal mereka dengan scoreline yang sama. Artinya di first match Liverpool bisa menang lawan Norwich dengan skor 0-3, di first match Chelsea bisa menang lawan Palace dengan skor 3-0, di second match Liverpool bisa menang 2-0 lawan Burnley, dan Chelsea luar biasa bisa menang di Arsenal dengan skor 0-2. Chelsea sudah punya tim yang kompak, Chelsea sudah punya pelatih yang pintar. Liverpool kita tahu punya pelatih yang brilian, yaitu Jurgen Klopp. Ini juga adalah pertarungan antara guru lawan murid. Kita tahu bahwa Klopp adalah master tactician. Dan memang Liverpool menghadapi begitu banyak persoalan musim lalu dengan begitu banyak pemain mereka yang cedera. Tapi akhirnya Klopp bisa membawa Liverpool finish di zona top 4 dan juga lolos ke Champions League. Sama juga seperti Tuchel. Masuk di pertengahan musim bisa membawa Chelsea berada di papan atas, finish di top 4 zone dan juga menjadi juara Champions League, membawa Chelsea masuk ke final FA Cup. Dan sudah melewati 30 pertandingan lebih, Tuchel sudah memberikan 2 gelar kepada Chelsea, 1 Champions League, kedua Super Cup. So what is Chelsea missing? Yaitu target man, finisher, dan mereka sudah dapatkan. Ada Lukaku yang sudah mencetak gol. Tapi tetap saja it won't be easy lawan Liverpool. Musim lalu memang Chelsea menang di Liverpool kan dengan skor 0-1. Nah, mereka juga mencetak gol dengan sistem permainan yang cantik. Ya karena memang juga kita tahu bahwa Chelsea mengandalkan sistem permainan. Jadi sama juga nih seperti City. Siapapun pemain yang turun biasanya akan perform di atas lapangan. Tapi kali ini berbeda teman-teman. Liverpool tampil full team. Pada saat Liverpool kalah musim lalu di kandang sendiri, kita tahu banyak pemain inti mereka di lini pertahanan yang absen, dan justru di lini pertahanan jika saya tidak salah pada saat itu yang main Fabinho dan Ozan Kabak, kocar-kacir lah mereka lawan pemain-pemain Chelsea yang bermain cepat, mengandalkan passing-passing yang cepat. Tapi seperti yang saya katakan tadi bahwa it won't be easy for Chelsea. Karena kali ini pemain-pemain terbaik Liverpool turun di lini pertahanan, dan walaupun saya melihat bahwa pertahanan Liverpool masih bisa dipenetrasi seperti yang dilakukan oleh para pemain Norwich dan juga Burnley, tapi Liverpool punya penjaga gawang yang bagus, yaitu Alisson, yang beberapa kali melakukan saves yang krusial. Chelsea actually have no problem. Tapi saya pikir Tuchel akan kembali melakukan sedikit rotasi untuk menjaga kebugaran dari para pemainnya. Kuncinya bagi Chelsea yaitu mereka harus bisa mempertahankan kekuatan mereka di tengah. Karena Liverpool sebetulnya tidak sekuat Chelsea di tengah. Dan juga bagi Chelsea mereka perlu memanfaatkan setiap transisi yang bisa mereka ciptakan, yaitu setiap transisi dari bertahan ke menyerang. Ya, dan juga coba untuk mengurung pergerakan para pemain Liverpool dari kedua sektor sayap. Karena Liverpool akan mengandalkan 2 fullback mereka untuk menyerang. Liverpool akan mengandalkan 2 penyerang sayap mereka untuk menyerang. Musim lalu trio Firmansyah turun, tapi mereka tidak bisa mencetak gol karena performance dari kedua fullback itu tidak sebaik yang diharapkan. Tapi kita tahu di awal musim ini baik Trent dan juga Tsimikas lagi on fire. Jadi Chelsea perlu berhati-hati. Saya pikir di wingback kemungkinan juga yang akan turun tetap Reece James, dan juga di sebelah kiri tetap Alonso. Karena Reece James dan Alonso juga punya teknik plus sedikit speed. Reece James tentu speednya lebih bagus. Dan di belakang saya pikir Tuchel tidak akan melakukan perjudian. Bisa jadi adalah pemain-pemain senior yang akan diturunkan, yaitu Rudiger, Christensen, dan juga Cesar Azpilicueta. Di depan sudah pasti Lukaku. Bisa jadi Werner akan diturunkan karena Werner punya kecepatan. Tapi yang penting bagi kedua tim di pertandingan ini adalah mereka harus menjaga tempo permainan. Karena mereka harus mencari kelengahan dari masing-masing pertahanan. Jika ada pertahanan yang lengah, maka di sanalah tim tersebut bisa mencetak gol. Maka itu untuk pertandingan ini saya ingin memberikan persentase 50-50. Saya pikir ini adalah pertandingan yang ketat. Karena duel juga antara kedua pelatih Jerman yang mengandalkan sistem pressing play. Bedanya bahwa Chelsea sering melakukan mid block, tapi Liverpool melakukan high pressing. Jadi saya pikir ini adalah pertandingan yang ketat teman-teman. Liverpool also actually have a good defense pada saat Van Dijk sudah main ya. Dan juga mereka punya penjaga gawang yang bagus, sama juga seperti Chelsea. Jadi saya pikir sulit nih untuk bisa memprediksi siapa yang kira-kira akan menang. Tentu fans Liverpool akan mengatakan Liverpool, tentu fans Chelsea akan mengatakan Chelsea. Tapi saya ingin mengetahui dari fans netral. Silakan berikan komentar kalian di kolom komentar di bawah konten ini. Tim mana yang kira-kira akan menang dari pertandingan big match Liverpool versus Chelsea? Kalau pilihan saya adalah draw, jika saya salah tidak ada masalah. Jika saya benar juga tidak ada masalah. Yang penting saya berani memberikan prediksi saya. Saya pikir Liverpool dan Chelsea berada dalam top form. They have a very very good team. They have a very very good coach. Materi pemain mereka juga merata. Jadi kita tunggu saja pertandingan dari kedua tim ini. Dan saya akan kembali untuk memberikan preview dari kedua pertandingan ini, dan tetap seperti biasa saya ingin teman-teman memberikan komentar-komentar kalian yang sportif dan bijak
di kolom komentar di bawah konten ini. No hate, only football, salam sepak bola.